Ohayou gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, minasang. Kali ini kita akan membahas Mina no Nihongo bab 4. Kemarin kita sudah beres membahas bab 3 ya teman-teman. Sekarang kita akan membahas bab 4. Mina no Nihongo bab 4 terdiri dari 6 bunkei ya teman-teman. 6 bunkei. Pada bab 4 ini kita akan membahas tentang waktu, yaitu jam dan menit. Sebelum masuk ke bunkei yang pertama, kita akan membahas bilangan jam dan menit dalam bahasa Jepang. Jam 1 yaitu ichiji, jam 2 niji, jam 3 sangji, jam 4 ioji, jam 5 goji, jam 6 rokuji, jam 7 shichiji, jam 8 hachiji, jam 9 kuji, jam 10 juji, jam 11 juichiji, jam 12 juniji. Nah, untuk menit ini ada 2 ya teman-teman. Ada fung, ada juga pung. Oke. 1 menit yaitu ipung, 2 menit nifung, 3 menit sangpung, 4 menit yongpung, 5 menit gofung, 6 menit ropung, 7 menit nanafung, 8 menit hapung, 9 menit hyufung, 10 menit jupung, 11 menit juipung, 20 menit nijupung. Seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk menit ini ada yang fung, ada juga yang pung. Nah, untuk yang pung itu ipung, sangpung, yongpung, ropung, hapung, jupung, juipung, dan nijupung. Nah, untuk menit-menit yang lainnya itu tinggal mengikuti angka saja ya teman-teman. Misal 15 menit berarti jugofung. Terus misalnya 17 menit yaitu junanafung. Atau 25 menit berarti nijugofung. Terus misalnya 45 menit berarti yongjugofung. Seperti itu ya teman-teman. Oke, contoh jam 5 lebih 57. Bahasa Jepangnya yaitu goji goju nanafung. Goji goju nanafung. Ya. Goji jam 5, terus goju nanafung 57 menit. Goju nana itu kan 57 terus tambah fung. Jadi 57 menit. Begitu ya teman-teman. Terus jam 9 lebih 48 menit. Kuji yongju hapung. Kuji yongju hapung. Jam 4 lebih 24 menit. Yoji niju yongpung. Jam 8 lebih 15 menit yaitu hachiji jugofung. Hachiji jugofung. Jam 7 lebih 36 menit yaitu shichiji sangjuropung. Shichiji sangjuropung. Jam 8 lebih 30 menit yaitu hachiji sangjupung atau hachiji hang. Nah, untuk bilangan 30 menit ini selain sangjupung bisa juga hang ya teman-teman. Seperti contoh di sini yaitu jam 8 lebih 30 menit yaitu hachiji sangjupung atau bisa juga hachiji hang. Hang itu artinya setengah. Jadi jam 8 setengah. Gitu ya teman-teman. Nah, untuk keterangan waktu yang lebih lengkap, misalnya pagi atau siang atau sore, itu bisa menggunakan gozeng dan gogo. Gozeng itu umumnya untuk pagi, yaitu setelah jam 12 malam sampai 12 siang. Gogo umumnya untuk
sore, yaitu setelah jam 12 siang sampai jam 12 malam. Contoh, pagi jam 5, berarti gozeng goji. Gozeng goji. Nah, tapi bisa juga menggunakan kata keterangan ininya ya teman-teman. Misal pagi, ini kan pagi bahasa Jepangnya yaitu asa ya teman. Asa, pagi itu asa. Nah, bisa juga untuk menyebutkan waktu pada jam. Misal pagi jam 5, jadi asa goji. Begitu ya teman-teman. Jadi nggak begitu harus memakai gozeng aja, pakai asa juga bisa seperti itu. Selanjutnya yaitu jam 3 sore. Bahasa Jepangnya yaitu gogo sangji. Gogo sangji. Jam 12 siang yaitu hiru juniji. Hiru juniji. Nah, ini juga bisa memakai gogo ya teman-teman. Memakai gogo juga bisa, yaitu misalnya jadi gogo juniji. Itu juga boleh. Hiru juniji juga boleh. Nah, untuk jam 7 malam yaitu yoru shichiji. Yoru shichiji. Atau bisa juga memakai gogo shichiji. Seperti itu. Intinya untuk menyebutkan waktu atau keterangan pagi, siang, sore, malamnya itu tidak harus memakai gogo dan gozeng aja ya teman-teman. Boleh juga memakai bahasa Jepang dari keterangan waktu itu tersebut. Contoh pagi kan asa, bisa dipakai untuk menyebutkan jam. Asa goji seperti itu. Atau siang kan hiru. Nah, siang itu kan hiru. Bisa untuk menyebutkan jam, yaitu jadi hiru juniji. Begitupun jam 7 malam, yaitu yoru. Nah, jadi bisa juga untuk menyebutkan jam. Begitu. Misal ini jam 5 pagi misal. Bisa memakai di sini di awalnya memakai asa. Asa goji goju nanafung. Misal ini jam 9 malam. Nah, bisa memakai yoru di sini. Di awalnya pakai yoru, jadi yoru kuji yongju hapung. Seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk boneka yang pertama yaitu ima ji fung des. Contoh, sekarang jam berapa? Ima nanji desu ka? Ima nanji desu ka? Nah, untuk menanyakan jam yaitu nanji ya teman-teman. Jam berapa? Nanji, jam berapa? Ima artinya sekarang. Seperti itu. Jadi, sekarang jam berapa? Ima nanji desu ka? Terus dijawab jam 7 lewat 10 menit, yaitu shichiji jupung desu. Shichiji jupung desu. Selanjutnya, sekarang jam berapa? Ima nanji desu ka? Jam 9 lewat 15 menit. Uji jugofung desu. Uji jugofung desu. Sekarang jam berapa? Ima nanji desu ka? Jam 6 lewat 30 menit. Yaitu rokuji hang desu. Rokuji hang desu. Begitu ya teman-teman. Jadi 30 menit ini boleh memakai hang. Atau boleh juga menyebutkan 30 menit yaitu sang jupung desu. Seperti itu. Nah, untuk boneka yang kedua ini membahas tentang kata kerja sekarang. Kata kerja sekarang dan masa depan dan kata kerja lampau. Contoh di sini yaitu bentuk positif okimas. Okimas ini bentuk positif dan menunjukkan waktu yang sekarang dan yang akan datang. Nah, untuk waktu lampau atau yang sudah berlalu menjadi okimasta. Okimas menjadi okimasta.
Nah, untuk bentuk negatif, ini masnya menjadi maseng, yaitu jadi oki maseng. Oki maseng. Nah, untuk bentuk lampau dari negatifnya yaitu oki maseng desta. Oki maseng desta. Jadi, masnya berubah menjadi maseng desta. Seperti itu. Contoh, besok akan memfotokopi surat. Asta tegami o kopi simas. Asta tegami o kopi simas. Kenapa di sini memakai simas, memakai mas? Karena ini waktunya yaitu besok. Besok yaitu yang akan datang. Nah, jadi untuk waktu yang akan datang, sekarang atau akan datang memakai mas untuk kalimat positif. Contoh selanjutnya yaitu tadi pagi mencuci motor. Tadi pagi mencuci motor. Kesa baiku o araimashita. Kesa baiku o araimashita. Nah, kenapa di sini memakai masta? Karena di sini keterangannya yaitu tadi pagi. Tadi pagi berarti waktu lampau atau yang sudah berlalu ya, teman-teman. Karena tadi pagi berarti sudah berlalu. Nah, maka kata kerjanya menjadi masta. Mencuci yaitu araimas. Asalnya ini araimash, seperti ini, araimash. Tapi karena ini bentuk lampau atau yang sudah berlalu, maka menjadi masta. Jadi araimashita. Seperti itu ya, teman-teman. Contoh selanjutnya yaitu minggu depan tidak akan pergi ke hutan. Minggu depan tidak akan pergi ke hutan. Bahasa Jepangnya jadi Raishu mori e ikimaseng. Raishu mori e ikimaseng. Nah, kenapa di sini memakai maseng? Karena ini kalimat negatif, yaitu tidak akan pergi. Tidak akan pergi. Dan ini waktunya yaitu minggu depan, berarti yang belum dilaksanakan, yaitu minggu depan, berarti belum dilakukan. Maka memakai ikimaseng, yaitu bentuk negatif. Masnya menjadi maseng. Seperti itu ya, teman-teman. Contoh terakhir, yaitu minggu lalu tidak membeli wortel. Minggu lalu tidak membeli wortel. Sengsu ninjin o kaimaseng desta. Sengsu ninjin o kaimaseng desta. Nah, kenapa ini memakai maseng desta? Karena keterangan waktunya yaitu minggu lalu, berarti kan yang sudah lampau, yang sudah terlewat. Dan ini kalimatnya kalimat negatif, yaitu tidak membeli. Nah, asalnya ini kan kaimasu asalnya kaimas, terus karena ini bentuk negatif tidak, maka menjadi kaimaseng. Nah, kaimaseng. Dan karena ini minggu lalu, yaitu sudah berarti waktunya sudah terlewat, maka menambahkan desta. Jadi kaimaseng desta. Minggu lalu tidak membeli wortel. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi untuk kata kerja yang dilakukan sekarang dan masa depan atau yang akan datang itu memakai mas untuk kalimat positif. Untuk waktu yang sudah berlalu atau waktu lampau maka menjadi masta. Menjadi masta. Nah, untuk waktu sekarang dan masa depan dan dalam bentuk negatif yaitu menjadi maseng. Menjadi maseng. Nah, untuk bentuk negatif dan lampau atau yang sudah berlalu maka menjadi maseng desta. Seperti itu ya, teman-teman. Selanjutnya bunkai yang ketiga yaitu kata benda waktu ni kata kerja. Ini di sini untuk menunjukkan waktu ketika melakukan sesuatu. Atau artinya yaitu pada hari atau pada tanggal, bulan, tahun, atau jam. Contoh,
bangun tidur pada jam 5. Bangun tidur pada jam 5. Yaitu goji ni okimasu. Goji ni okimasu. Nah, jadi ni di sini untuk menunjukkan pada ya teman-teman. Untuk menunjukkan waktu saat melakukan sesuatu. Contoh yang selanjutnya yaitu tidak akan bekerja pada tanggal 30. Tidak akan bekerja pada tanggal 30. Bahasa Jepangnya yaitu Sang junichi ni hatarakimasen. Sang junichi ni hatarakimasen. Nah, jadi dari ini dulu ya teman, dari belakang dulu 30, tanggal 30 yaitu sang junichi, terus pada yaitu partikel ni, terus tidak akan bekerja yaitu hataraki maseng. Contoh selanjutnya yaitu memotong rambut pada tahun depan. Memotong rambut pada tahun depan. Nah, dari tahun depan dulu sini. Dari sini dulu, set sini yaitu rainen ni kami o kirimasu. Rainen ni kami o kirimasu. Tahun depan yaitu rainen, terus pada partikel ni, rambut yaitu kami, terus partikel o, terus memotong yaitu kirimasu. Selanjutnya yaitu bulan lalu pergi ke perpustakaan. Bulan lalu pergi ke perpustakaan. Bahasa Jepangnya yaitu Sengetsu toshokan ni ikimashita. Sengetsu toshokan ni ikimashita. Nah, untuk contoh yang ini yaitu setelah kata benda waktunya tidak langsung partikel ni ya teman-teman, tapi ada toshokan dulu. Nah, kenapa? Padahal kan sengetsu ini kata benda waktu ya teman-teman, dan pada rumus ini yaitu kata benda waktu langsung partikel ni. Nah, karena di sini toshokan ini sebagai tujuan ya teman-teman, sebagai tujuan. Nah, jadi setelah sengetsunya itu langsung toshokan dulu, terus baru partikel ni, lalu kata kerja yaitu pergi, yaitu jadi ikimashita, karena ini bulan lalu, karena lampau jadi mashita. Seperti itu ya teman-teman. Jadi intinya meskipun ini setelah kata benda waktunya tidak langsung partikel nih, tapi tujuan dulu, ini juga boleh ya teman-teman, karena sama saja gitu. Jadi setelah kata benda waktu yaitu sengetsu, langsung ke belakang sini dulu yaitu tujuannya yaitu perpustakaan. Jadi di sini toshokan, terus baru partikel ni, baru ikimashita. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya bunkai yang keempat yaitu kata benda 1 kara, kata benda 2 made. Kara artinya dari, made artinya sampai. Kara untuk menunjukkan titik permulaan waktu atau tempat. Dan made yaitu untuk menunjukkan titik akhir waktu atau tempat. Contoh, belajar bahasa Jepang dari jam 8 sampai jam 3. Yaitu hachiji kara sangji made nihongo o benkyou shimasu. Menerjemahkannya yaitu diawali dari sini. Nah, dari jam 8 ini yaitu hachiji kara. Nah, jadi jam 8 yaitu hachiji, terus kara. Nah, terus ke sini sangji made itu sampai jam 3. Jam 3 yaitu sangji, terus sampai yaitu made. Nah, baru ke sini bahasa Jepang yaitu nihongo. Terus partikel o karena ini objek, terus kata kerjanya yaitu belajar. Belajar yaitu benkyou shimasu. Seperti itu ya teman-teman.
Mudah kan? Contoh selanjutnya yaitu libur dari hari Selasa sampai hari Kamis. Nah, ini juga sama. Menerjemahkannya yaitu dari sini dulu. Dari hari Selasa. Nah, hari Selasa apa? Yaitu kayobi. Nah, jadi kayobi kara. Oke. Terus ke sini hari Kamis yaitu mokuyobi made. Nah, sampai yaitu mokuyobi made. Nah, baru ke sini yaitu libur yaitu yasu mimas. Oke. Contoh yang ketiga yaitu dari Majalengka sampai Bandung memerlukan waktu 3 jam. Dari Majalengka sampai Bandung memerlukan waktu 3 jam. Nah, bahasa Jepangnya yaitu dari Majalengka yaitu Majalengka kara, Majalengka kara, terus Bandung Made, Bandung Made, terus sini dulu 3 jam yaitu Sangji Kang Kakarimas. Kakarimas itu memerlukan waktu. Nah, untuk setiap bahasa Jepang yang artinya memerlukan waktu ini ditambahkan kang ya teman-teman. Ditambahkan kang setelah waktunya disebutkan seperti di sini yaitu 3 jam yaitu sangji. Nah, sebelum kakarimasnya ditambahkan dulu kang jadi sangji kang kakarimas. Seperti itu. Contoh terakhir yaitu bekerja dari hari Senin sampai Jumat. Bekerja dari hari Senin sampai Jumat. Bahasa Jepangnya yaitu Getsu Yobi Kara. Getsu Yobi Kara yaitu dari ini Senin dulu. Getsu Yobi Kara terus Jumat yaitu Kin Yobi sampai Made. Jadi Kin Yobi Made terus bekerja yaitu Atara Imas. Begitu ya teman-teman. Jadi untuk menerjemahkan bahasa Jepang yang ini itu kita mulai dari yang menunjukkan permulaan waktu atau tempat, yaitu diawali dari jam. Nah, dari sini terus dari hari, terus dari Majalengka, terus dari hari Senin. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi di awal menerjemahkannya yaitu dari sini terus ke sampai, terus baru ke objek kalau ada, terus baru ke kata kerja. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya bunke yang kelima yaitu kata benda 1 to, kata benda 2. To berarti dan atau bersama, yaitu penghubung dua kata benda yang setara. Nah, partikel to ini sudah pernah kita bahas ya teman-teman. Di video-video sebelumnya juga sudah saya bahas, yaitu artinya dan atau bersama. Contoh, makan nasi dan mie. Berarti sobato gohang o tabemas. Nah, menerjemahkannya yaitu dari belakang sini, dari mie dulu. Mie yaitu soba, terus dan yaitu to, terus nasi yaitu gohang, terus partikel o karena ini objek, terus baru kata kerja yaitu makan yaitu tabemas. Seperti itu. Contoh selanjutnya yaitu pergi ke Cina bersama teman. Pergi ke Cina bersama teman. Seperti biasa menerjemahkannya dari belakang sini. Yaitu teman, yaitu tomo, dachi, terus bersama yaitu to, terus Cina yaitu chugoku, terus ke yaitu partikel e, pergi yaitu imas. Begitu ya teman-teman. Contoh selanjutnya yaitu setiap minggu membeli sayuran dan buah-buahan di supermarket. Setiap minggu membeli sayuran dan buah-buahan di supermarket. Bahasa Jepangnya yaitu, nah kalau ini enggak dari belakang ya teman-teman, tapi dari keterangan waktunya dulu yaitu setiap minggu yaitu meishu. Nah, jadi meishu di awal, terus baru ke belakang sini yaitu supermarket. Jadi supa, terus di ini memakai partikel
D, terus buah-buahan yaitu kuda mono, terus dan yaitu partikel to, terus sayuran yaitu ya yasai, terus partikel o karena ini objek, terus baru kata kerjanya yaitu membeli yaitu kalimas. Contoh terakhir yaitu pergi ke bioskop bersama pacar. Pergi ke bioskop bersama pacar. Nah, terjemahkannya dari belakang sini dulu yaitu dari pacar. Pacar yaitu koi bito. Jadi koi bito terus bersama yaitu to, terus bioskop yaitu gakang, terus ke yaitu partikel terus pergi yaitu imas. Seperti itu ya teman-teman. Intinya menerjemahkannya itu ya dari belakang ya teman-teman. Dari belakang ke depan. Tapi kalau ada kata benda waktu seperti ini setiap minggu, ini kan kata benda waktu. Nah, ini tetap di awal ya teman-teman. Tetap di awal seperti ini, maishu yaitu setiap minggu. Terus baru ke belakang sini. Begitu ya teman-teman. Sangat mudah. Nah, untuk bunke yang terakhir ini hanya untuk tambahan aja ya teman-teman, yaitu nani-nani ne. Kata bantu ne dibubuhkan di akhir kalimat dan digunakan ketika mengharapkan persetujuan dari lawan bicara, menegaskan atau menekankan. Contoh, setiap hari belajar sampai pukul 10, yaitu mainichi juji made benkyou shimasu. Oh, berat ya. Taiheng desu ne. Nah, ne di sini artinya iya ya teman-teman. Taiheng desu ne. Nah, jadi ne ini hanya untuk tambahan saja, hanya untuk tambahan pada kalimat-kalimat ketika mengharapkan persetujuan, menegaskan atau menekankan. Seperti itu. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Tetap semangat buat teman-teman yang belajar bahasa Jepang secara mandiri. Tetap semangat karena belajar bahasa Jepang nggak harus jauh, nggak harus ke LPK juga. Belajar sendiri juga bisa, seperti yang kita lakukan ini, yaitu belajar sendiri. Sebenarnya saya juga dulu pernah masuk LPK ya teman-teman. Tapi karena ada beberapa kendala, ada beberapa hal yang akhirnya saya memutuskan untuk berhenti dan keluar dari LPK itu. Tapi setelah saya pikir-pikir, sebenarnya untuk belajar bahasa Jepang itu tidak harus masuk LPK ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau masuk juga ya nggak apa-apa juga gitu. Karena di sana pasti banyak pelajaran-pelajaran penting lainnya. Nah, saya hanya ingin membagikan beberapa hal yang saya ketahui, yang saya pahami. Kalau memang ada kesalahan, bisa teman-teman koreksi saja. Kita belajar bareng-bareng, kita berusaha tetap semangat dalam belajar bahasa Jepang. Semoga teman-teman semua bisa cepat berangkat. Semoga kita semua bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan apa yang kita impikan dan bisa segera berangkat ke negara impian kita. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Ja, mata ne minasang.